Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah ya, kita memurojaah kajian Alfiyah Ibnu Malik dari awal ya, insyaallah dengan sedikit penjelasan ringkas. Dari awal. Coba mukadimahnya barangkali dibaca bareng-bareng. Kalau saya biasa aja sih kalau pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi al-mustakmilina syarafa. Coba diikuti. Bisa tadi? Silakan. Iya. Yang bisa aku mah Kita tampilkan ini. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbiyallah khairal maliki musalli ala nabi Mustafa alihi mustaqbilina syarafa. Oh, sangat kudu harus yang matannya ini ya. matannya itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Ya, silakan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallah khairal maliki Ahmadu Rabbillah. على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. واستعين الله بالألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي. تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن مؤتي. وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا. وهو بسبك حائز تفضيلا ثنائي الجميلا. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يقضي بهبات وافرة وله في درجات الآخرة. Ya, ini mukadimah ya, jadi pengantar dari penulis. Dan di Ibnu Aqil tuh nggak disyarah ya. Kalau di syarah-syarah lain ada. Ya, untuk mengenal syarah-syarah Ibnu Malik itu yang paling syarah Alfiyah Ibnu Malik itu yang paling inti kan syarah Ibnu Aqil ya, kemudian nanti ada syarahnya Asmuni ya, kemudian ada syarahnya Imam Suyuti ya. Itu yang paling inti lah ya, syarah-syarah yang dan kalau yang panjang, yang cukup panjangnya sangat panjang ya penjelasannya, itu syarahnya Imam Syatibi ya, nama syarahnya itu Maqasid ya, Maqasid apa
Nama syarahnya itu saya lupa. Bentar. Maqasid Syafiyah ya, betul. Maqasid Syafiyah karya Imam Syatibi. Nah, itu cukup panjang ya. Ini nanti ada juga syarahnya Al-Muradi ya itu. Syarahnya Al-Muradi. Namanya Taudihul Maqasid wal Masalik. Taudikul. Nah, ini syarah-syarahnya ya. Ini paling inti ada apa namanya Ibnu Malik, Ibnu Aqil, Asmuni, Suyuti ya, kemudian ada Maqasid Syafiyahnya Imam Syatibi. Nah, ini cukup panjang, ini ada berapa jilid? Ada 10 jilid. Nanti selain itu ada hasiah yang cukup penting, ini hasiahnya Soban. Hasiah Soban terhadap syarah Al-Asmuni. Jadi syarah Al-Asmuni ini disyarah lagi, dijelaskan lagi dalam hasiah Soban. Ya. Kalau yang belakangan ya ada syarah Syekh Utsaimin. Cuman beliau agak banyak mengirobkan kayak gitu ya. Ya, jadi dalam mukadimahnya ya Ibnu Malik mengatakan qala Muhammadun wa Ibnu Maliki, telah berkata Muhammad Ibnu Malik yaitu Ahmadu Rabbillah wa Maliki, aku memuji Robku Allah sebaik-baik raja. Nah, di sini ada kemiripannya Malik. Malik yang pertama itu adalah nama kakeknya ya sebetulnya. Nama Malik itu nama kakeknya, nama aslinya itu kan Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kakek yang kedua berarti Muhammad Malik itu. Jadi nama panjang itu Muhammad bin Abdullah bin Malik. Ya, dia itu dari kabilah Ta'i ya secara nasab, dan Jayani ya, tumbuh di Jayani di Syam. Gelar dikenal dengan Jamaluddin, lakomnya itu. Musallian ya, sambil bersolawat ala Nabi al-Mustafa, ke Nabi yang terpilih, wa alihi, dan keluarganya, al-mustakmilina syarafa ya, yang sempurna kemuliaannya. Wa asta'inullah, dan aku mohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, dalam alfiyah ya, yaitu berisi apa? Maqasidun nahwi ya, maksud ilmu nahu. Jadi maksudnya inti-inti ya dalam ilmu nahu. Biha mahwiyah. Mahwiyah itu artinya berisi. Jadi asalnya itu mahwiyatun maqasidun nahwi biha. Jadi mahwiyah itu berisi ya, pembahasan inti dalam ilmu nahu. Tuqaribul aqsa bilabdin mujazi, yang bisa mendekatkan yang jauh dengan lafaz yang ringkas. Atau sutul badla, dan membentangkan kemampuan, kesungguhan, biwa'din munjazi ya, dengan janji yang terlaksana. Ya, ini kan berkemungkinan ya, Ibnu Malik menulis mukadimahnya ini setelah selesai menulisnya. Jadi dengan janji, dengan komitmen gitu ya, keinginan yang kuat, yang kemudian keinginan itu terlaksana.
Taqtadi ridwan bi ghairi suhti, dan dia menuntut ridho ya tanpa ada kemarahan. Ini bisa untuk penulisnya Ibnu Malik jadi merasa puas gitu ya dengan apa yang telah beliau tulis ini. Bisa juga kepada pembaca. Jadi dengan izin Allah pembaca akan merasa puas ya dengan nazom yang beliau tulis ini ya tanpa ada kemarahan. Fa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti, mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah, alfiyah Ibnu Mu'ti ini alfiyah yang lebih dulu ada ya sebelum alfiyahnya beliau. Dan beliau juga banyak mengambil faidah dari alfiyah Ibnu Mu'ti ini. Ya, walaupun beliau mengatakan bahwa alfiyah yang beliau tulis ini lebih unggul daripada alfiyah Ibnu Mu'ti, tapi beliau mengatakan bahwa wahwa. Nah, ini kan bukan tidak dibaca wahwa ya, tapi wahwa. Wahwa ya, wahwa ini Sukun. satu pembacaan yang boleh dalam bahasa Arab. Karena kalau nazam itu kan dia terikat ya dengan bunyi-bunyinya, dengan pola-polanya. Itu ada ilmu tersendiri, ilmu urud ya, wal qawafi. Itu cara-cara membuat syair ya. Ya, itu kan ada macam-macam ya bahar-baharnya. Ini beliau ini tulis dengan bahar rajaz yang polanya itu mustafilun gitu ya. Itu ada pola sehingga harokat-harokatnya pun menyesuaikan. Wahwa bisabkin haizun tabdila. Tapi Ibnu Mu'ti itu sabkin itu lebih dulu ya. Jadi tentu saja yang namanya karya yang lebih dulu itu nanti oleh ulama berikutnya kan lebih disempurnakan lagi gitu ya. Otomatis secara kualitas lebih baik karya yang setelahnya. Karena dia mengambil faedah dari karya-karya sebelumnya gitu. Bisa mengumpulkan, menambah dan sebagainya. Tetapi walaupun Alfiyah Ibnu Malik ini lebih baik daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti, ya Alfiyah Ibnu Mu'ti itu dia mendapat kelebihan, keistimewaan karena lebih dulunya itu gitu. Sehingga ketika ditulis Alfiyah Ibnu Malik karena beliau juga mendapat faedah dari Alfiyah Ibnu Mu'ti, otomatis Ibnu Mu'ti juga mendapatkan pahala gitu kan dari ilmu yang ditulis oleh Ibnu Malik itu. Jadi bisa bikin, jadi lebih dulu haijun tabdila menyandang kemuliaan. Mustaujibun sana iyal jamil. Nah, hal itu menuntut pujianku yang baik ya untuk Ibnu Mu'ti itu. Wallahu yakdi bihi batin wa firo. Allah menunaikan atau memberikan pemberian-pemberian yang banyak ya wa firo. Nah ini menunjukkan beliau berdoa baik untuk beliau dan juga untuk Ibnu Mu'ti itu. Li walahu, untukku dan untuknya fi darajatil akhir, pada derajat-derajat di akhirat. Jadi begitu ya. Nadum ini maksudnya apa sih apa? Enggak maksud nadum ini loh. Kalau harus hafal tuh tujuannya untuk apa? Tujuannya ya supaya mengikat ilmu yang kita pahami dari ilmu nahu ya, dari biasanya ini kan banyaknya tentang ilmu nahu gitu. Jadi ketika kita akan menerapkan, ketika membahas gitu ya, jadi membantu untuk mengingatkan yaitu dengan bait-bait ini kita sebutkan. Ya, atau misalnya apa dalilnya gitu ya. Jadi ini menjadi semacam dalil gitu ya. Walaupun bukan dalil dalil inti, ini hanya meringkas kaidah-kaidah gitu ya. Syahid. Bahasanya syahid biasanya. Enggak, bukan syahid. Kalau syahid mah harus perkataan orang Arab.
Oh, jadi bukan syahid. ini syahidnya apa? Terus nazamnya. Iya, gitu. Syahid. Baik, kita lanjut. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, ya. Nah, ini beliau mulai masuk ke pembahasan tentang kalam. Kenapa dimulai dengan kalam? Karena objek pembahasan ilmu nahwu itu kalam, kalimat, gitu ya, jumlah, bukan kata, ya. Jadi kalau masih satu kata itu belum masuk pembahasan ilmu nahwu, ya. Dia hanya merupakan pembahasannya ilmu prodat, ya. Ilmu tasrif itu membahas kata. Tapi kalau ilmu nahwu itu membahas kalam, kalimat. Ya, jadi kalimat, ya, dan susunannya, wa ma yata'alafu minhu. Wama dan apa-apa ya talapu yang dia itu disusun minhu darinya, maksudnya kata. Jadi kata-kata yang menyusun kalimat. Baik, diikuti lagi ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Betul. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Ya. harful kalim. Harfunil kalim diwasalkan. Harfunil kalim. Ya, ambil di apa nanti ya, sedikit. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Tamyizun hasal, ya. Tamyizun hasal. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa ya af'ali Wa yaf'ali wasalkan. Nuni bilani fi'lu yanjali. Fi'lun yanjali. Fi'lun yanjali. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Siwahumal harfu Kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. yali lam kayasham. Kayasham. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'lal amri in amran fuhim. Madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amri fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa asmun nahu sahwa hayyahal. Wal amru in lam yakulin nuni mahal wasmun nahsah wa hayyahal. Fihi wasmun, ya. Fihi wasmun. Wasmun nahu sah wa hayyahal. Ini kaidah-kaidah nahwu ini Ustaznya. Iya. Fihi wasmun nahsah Wa hayyahal. Oke, ya, saya jelaskan ya secara ringkas. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, ya, perkataan kita, maksudnya perkataan para ahli nahwu. Ya, karena memang kalam ini ada dalam pengertian para ahli ilmu nahwu, ada dalam pengertian lughah, ilmu bahasa Arab secara umum. Kalau dalam bahasa Arab secara umum, kalimat itu dia baik itu lafaz ya yang diucapkan, tulisan, bahkan isyarat, bahkan hal mufhimah, ya, jadi kondisi yang memberi pemahaman, itu disebut kalam kalau dalam secara ilmu lughah, ya, secara bahasa Arab secara umum.
Tapi kalau dalam ilmu nahwu kalam itu hanya menunjukkan lafadz. Ya, lafadz itu adalah suara yang dibunyikan. Ya, yang mencakup huruf-huruf hijaiyah atau yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi al-aswat, masmu'ah ya, yang didengar, allati tasmalu ba'da hurufil hijaiyah. Ya, itu pengertian dari lafadz itu begitu. Jadi kalam dalam ilmu nahwu itu adalah lafadz ya, bunyi yang dibunyikan, yang didengar. Mufidun yang memberi faidah. Ya. Memberi faidah maksudnya faidah yang sempurna. Beliau tidak menyebut faidah yang sempurna, tapi cukup dengan contoh kastakim, seperti istakim. Ya. Istiqomahlah kalian. Istiqomahlah kamu ya. Nah, jadi kata istiqomahlah kamu, istakim ini adalah kalimat sempurna. Jadi maksud lafdzun mufidun itu yufidu ifada faidatan tamah gitu ya, yang memberi faedah yang sempurna, yang apa ya, sunu sukutu alaih ya, yang layak untuk diam darinya ya. Artinya ketika disebutkan kalimat sempurna itu sudah dipahami ya, tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Nah, kemudian beliau menyebut macam-macamnya, wasmun wa fi'lun summa harfun, isim fi'lan huruf ya, al kalim. Kalim ini ismu jinsin ya. Jadi dari kalam ya. Kalau kalam itu kan jamaknya ada kalimah ya, ada kalam, wahidu kalimah ya. Kalau kalim itu ismu jinsin jamak ya, disebutnya ismu jinsin jamak. Ismu jinsin ya, kalim ismu jinsin. Yaitu yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Kalim ya, kalim itu kan sebenarnya masih jamak juga ya. Karena ini diantara isim yang jamaknya itu dengan cara dibuang tak marbutohnya. Jadi kalimah dibuang tak marbutoh jadi kalim. Ya. Sama dan itu cukup banyak dalam bahasa Arab. Kayak filun ya. Filun itu kan kalau satu filah ya, filatun. Kalau banyak filun. Ya, namlatun semut ya, kalau jamaknya namlun. Jadi tinggal dihilangkan tak marbutohnya. Nah, ini juga begitu. Kalimah dihilangkan tak marbutoh kalim. Ya sudah bermakna jamak. Nah, sehingga kalim itu dalam pengertiannya dia yang terdiri dari 3 huruf. 3 kata. Baik itu sempurna atau tidak. Nah, itu kalim. Ya, baik sempurna atau tidak. Yang penting terdiri dari 3 kata. Misalnya in koma zaidun. Ya, itu kan jika Zaid berdiri. Ya, itu kan tidak sempurna. Kalim. Ya, itu kalim. Harus terdiri dari 3 kata. Kalau 2 kata tidak disebut kalim. Nah, makanya nanti dengan kalam, kalau kalam itu harus sempurna. Ya, harus sempurna. Kalau in koma zaidun itu bukan kalam, tapi disebut kalim. Jika Zaid berdiri kan tidak sempurna, dibutuh kepada jawab syarat. Ya, belum ada jawab syaratnya. Ya. Tapi kalau qad qoma zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Nah, ini sempurna. Sekaligus juga 3 kata. Jadi dia termasuk kalam dan juga kalim. Qad qoma zaidun. Ya, tapi kalau in qoma zaidun dia kalim tapi bukan kalam. Ya, kemudian zaidun qaimun, Zaid berdiri, dia kalam tapi bukan kalim. Ya, zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, itu kan sempurna kan, berarti kalam tapi bukan kalim karena terdiri dari 2 kata. Nah, jadi itu ya pengertiannya. Wahidu kalimah ya, mufrad dari kalim itu kalimah.
Wal qaulu am, sedangkan qaul itu lebih umum. Jadi qaul bisa mencakup kalam, kalim, kalimah. Jadi umum qaul itu perkataan. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Nah, ini jadi kalimah itu kadang bisa dibaca kilmah. Bisa kilmah, bisa kalimah pembacaannya. Jadi ini disebut kilmah. Kilmah itu kalimah juga. Ya, biha kalamun qad yu'am. Kalam terkadang dimaksudkan, yu'am itu yuksodu, ya. Jadi terkadang dimaksudkan kalam. Maksudnya disebut kalimah, tapi maksudnya kalam. Sebenarnya kalimat itu tauhid. Kalimat itu tauhid itu kan la ilaha illallah, itu kan kalam sebetulnya. Jadi terkadang penyebutan kata kalimah maksudnya kalam. Ya, bil jari wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyiz lil ismi, ya, ini bisa dimasalkan. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, ini ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim, ya, jadi mulai membahas ciri-cirinya. Tadi kan menyebut isim, fi'il, huruf dan macamnya. Ciri isim itu satu jar dengan jar. Dengan jar itu artinya bisa mencakup jar oleh huruf jar, bisa mencakup jar bil idhofa, bisa dengan tawabi. Jadi mencakup tiga-tiganya. Bil jari. Lebih lengkap, ya. Beda kalau kita sebut hanya huruf jar. Dengan huruf jar. Itu hanya huruf jar saja. Tapi kalau ini bil jar, ini mencakup majrur oleh huruf jar, oleh idhofa, dan oleh tawabi, ya. Tanwin, ya, dan tanda yang kedua tanwin. Wan nida panggilan, jadi yang dipanggil, jadi terletak setelah kata panggilan. Ya Muhammadu, Muhammadunya isim. Wa al dan alif lam. Wa musnadin lil ismi, ya, dan disandarkan, ya, kepada isim. Nah, ini maksudnya isnad, ya, maksudnya diberi keterangan musnad lil ismi ini. Ya, jadi dia mubtada, ya, atau kalau dalam jumlah ismiyah kan mubtada, kalau dalam jumlah fi'liyah berarti dia fa'il, gitu. Kalau dalam unsur, ya, dalam ilmu balaghah kan ada musnad ilaih. Ya. Nah, musnad Boleh ilaihnya tanya, Ustaz? itu yang harus isim. Musnad ilaih, ya, musnad ilaih lalu musnad. Misalnya Muhammadun qadimun, Muhammadun mubtada, ada dia musnad ilaih. Qadimun khobarnya. Nah, maka memberikan isnad, memberikan musnad kepada musnad ilaih itu maksud dari musnadil ismi. Nah, yang menjadi isimnya itu yang mubtada, yang musnad ilaihnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah berarti fa'il, fa'ilnya harus isim. Jadi di antara tanda isim itu adalah diberikan isnad, gitu, ya. Diberikan isnad. Kalau khobarnya kan nggak harus isim, bisa fi'il. Tamizun hasol, maksudnya hasolat tamizun. Sebenarnya asal kalimatnya itu hasolat tamizun bil jari wa tanwin wa al wa musnadil ismi. Asalnya begitu. Jadi bisa dihasilkan perbedaan tamiz, gitu, ya, perbedaan isim dengan yang lainnya. Apa namanya, wa musnadin enggak. Hasolat tamizun lil ismi, ya, asalnya begitu. Terjadi pembedaan, ya, untuk isim bil jari wa tanwin wa nida wa al wa musnad sampai situ. Lil isminya bukan ke musnadnya. Ya. Jadi hasolat tamizun lil ismi, asalnya begitu. Bil jari wa tanwin wa nida wa al wa musnad. Kemudian ciri fi'il. Wita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nun yakbilana fi'lun yanjali. Ciri fi'il itu satu dengan ta, maksudnya ta fa'iliyah, yang menunjukkan fa'il. Ini yang fa'altanya bisa dibaca fa'alta, fa'alti, fa'altu, bisa. Jadi bisa bita fa'alta atau bita fa'altu, bita fa'alti. Jadi maksudnya tak fa'il, menunjukkan fa'il yang bersambung dengan fi'il madi. Dengan ada huruf tak fa'il. Yang kedua wa'atat, maksudnya tak tanis. Kalau yang kedua tak tanis, wa'atat, tadi tak tanis. Contoh dari tak tanis. Wa yaf'ali dan ya. Nah, ini maksudnya ya mu'tabah. Baik itu pada fi'il amr, yaf'ali, atau pada fi'il mudhari, taf'alina.
ya. Atau dalam tiga ya, dalam ilmu nahwu fi'il itu tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il nahi itu kan masuk ke fi'il madhi apa mudhari ya. Ya, wa nuni akbilana fi'lun yanjali, ya, dan nun pada kata akbilana. Jadi akbilana ini contoh. Jadi dan nun pada kata akbilana, maksudnya nun taukid. Akbilana itu kan nunnya nun taukid. Ini ada dua, ada taukid sakila pakai tasdid, taukid khafifah tidak pakai tasdid, akbilan misalnya. Nah, ini kan bersambung dengan fi'il amr. Akbilana bersambung dengan fi'il amr, kan nun taukid bisa bersambung dengan fi'il amr, bisa dengan fi'il mudhari. Ya. Fi'lun yanjali, ya. Fi'il itu menjadi jelas. Jadi asal ini kan dibalik. Asalnya fi'lun yanjali bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana. Dibalik. Nah, itu ciri fi'il. Ya, siwal huma harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un ya dilam kayasha wa madhiya afal bitamiz wasim binuni fi'lul amrin amrun fuhim. Selain keduanya, selain isim dan fi'il, yaitu adalah huruf. Nah, jadi di sini nggak ada tanda khusus gitu ya untuk huruf itu. Pokoknya yang tidak ada ciri isim dan ciri fi'il berarti dia huruf. Nah, beliau di sini memberi 3 contoh seperti hal, fi, dan lam. Nah, ini 3 contoh ini menunjukkan pembagian isim, pembagian huruf. Hal itu menunjukkan huruf yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Ya, misalnya hal hal Zaidun qoma, ya. Itu hal Ahmadu ja'a, atau bisa hal ja'a Ahmadu, bisa. Jadi bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Nah, sedangkan fi hanya masuk ke isim saja karena dia huruf jar. Fil baiti, fil masjidi. Nah, kemudian lam hanya masuk ke fi'il saja. Ya, itu masuk ke fi'il mudhari. Lam yakul, lam yazhab, gitu ya. Fi'il mudhari saja. Nah, lalu kemudian beliau mulai masuk membahas fi'il. Ya, mulai membahas fi'il dengan tandanya yang khusus. Fi'il mudhari tandanya apa? Fi'il madhi, fi'il amr. Nah, fi'il mudhari itu kata beliau fi'lun mudhari'un yali lam kayasha. Fi'il mudhari itu yang terletak setelah lam, artinya bisa didahului oleh huruf lam karena tadi huruf lam masuk ke fi'il mudhari. Seperti yasham, maksudnya lam yasham. Yasham itu contoh. Jadi lam yasham. Yasham itu berarti fi'il mudhari karena sebelumnya ada lam. Jadi ciri fi'il mudhari itu bisa dimasuki oleh lam, huruf lam. Walaupun selain itu kan ada fi'il mudhari itu didahului oleh huruf mudhari. Ya, anita itu ya, a, nun, ya, dan ta. Dan fi'il madhi, nah, itu dibeda bita dengan ta. Jadi bedakan fi'il madhi itu dengan ta. Dengan baik itu tak fa'il atau tak ta'nis, karena dia hanya menyertai fi'il madhi saja. Fa'altu, fa'alta, fa'alti yang tadi itu. Atau fa'alat, ya, atat, ya, itu tak ta'nis. Wasim bin nuni fi'il al-ana. Kemudian ciri fi'il amr. Apa ciri fi'il amr? Sim. Ya, sim itu artinya beri tanda. Sim itu dari wasmun, dari sumun. Ya, sumun itu alamah, tanda. Diberi tanda dengan nun. Maksudnya nun taukid, ya, fi'il amr. Jadi ciri fi'il amr itu bisa dimasukin nun taukid, ya. Jika dipahami sebagai perintah in amrun buhim. Ya, jadi maksudnya apabila fi'il itu bermakna perintah, dipahami makna perintah, lalu bisa dimasuki nun taukid, nah itulah fi'il amr cirinya gitu.
Ya, harus lengkap dua-duanya, harus menunjukkan amar, perintah, dan bisa dimasukin nun taukid. Kalau salah satunya tidak, berarti bukan. Nah, beliau mencontohkan ada yang menunjukkan mana perintah, tapi bukan fil amr. Wal amru illam yakulin nunimal, dan perintah yang menunjukkan perintah jika tidak bisa dimasuki oleh nun, ya, nun taukid, ya mahallu apa namanya? Asalnya ini mahalan, ya, ilam yakum mahalan linuni, jika tidak ada tempat bagi nun, artinya nun tidak bisa masuk ke amr itu, fihi padanya wasun, maka dia adalah isim bukan fiil. Mau nanya, Lalu Ustaz. bentar ya, kita carikan dulu. Seperti soh dan hayyahal, ya, itu seperti ini selesaikan dulu ini bentar. Jadi soh, ya, dan hayyahal ini isim fiil, contoh dari ismul fi'li. Ismul fi'li itu dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Nah, dia secara makna kan menunjukkan perintah, soh diamlah, hayyahal akbil, menghadaplah. Tapi dia tidak bisa dimasukin nun taukid, gitu. Ini bukan fi'il tapi ini isim. Ya, jadi itu ciri-ciri fi'il madi, ciri fi'il mudhari, dan ciri fi'il amr. Ya, yang bertanya tadi siapa? Saya Ustaz. Ya, silakan. Definisi kalam yang diberikan di kitab Jurumiyah itu kenapa lebih panjang Ustaz, ya, daripada definisi yang diberikan Imam Ibnu Malik. Terus yang kedua, kalau kalam itu didefinisikan sebagai qaulun mufidun, itu betul apa enggak Ustaz? Oh iya. Dengan memandang bahwa al-qaulu itu a'ammu minal lafzi gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Ya, jadi karena memang kalau jurumiyah itu kan nasr bukan nazom, ya. Jadi dalam nasr itu biasanya lebih diuraikan, ya, gitu. Sedangkan Ibnu Malik lafdun mufidun kastakim. Nah, itu juga sebetulnya definisinya udah lengkap. Cuman beliau menyempurnakan definisinya dengan contoh. Jadi bukan lafdun mufidun saja. Jadi pengertian yang disebut oleh Ibnu Malik itu lafdun mufidun kastakim. Jadi kan dalam ilmu mantik, ya, ilmu mantik itu untuk membuat definisi itu ada, ya, cara mendefinisikan dengan contoh. Nah, itu jauh lebih ini gitu, simpel tapi jami'un mani'un, ya. Jadi definisi itu kan harus jami'un mani'un, ya. Mengumpulkan semua hakikatnya dan mengeluarkan yang bukan hakikatnya. Gitu. Jadi itu Ibnu Malik. Kalau ingin lebih ini lagi kan apa namanya? Ibnu Malik juga ada mensyarah kitabnya. Jadi kitab asal dari Alfiyah Ibnu Malik ini ada Kafiyah Syafiyah. Itu 3.000 bait, ya. Jadi sebenarnya Alfiyah Ibnu Malik ini ringkasan sebetulnya. Alfiyah Ibnu Malik makanya disebut Khulasoh, kan, Nazmul Khulasoh. Ringkasan dari Kafiyah Syafiyah yang berisi 3.000 bait. Ya, yang di Kafiyah, dan beliau juga menulis syarah Kafiyah Syafiyah oleh Ibnu Malik sendiri. Ustaz, artinya kalau di Jurumiyah itu kan ada lafadz murakkab itu Ustaz. Kalau di Ibnu Malik kan tidak ada itu kan. Nah, murakkabnya di mana? Dicontoh kastakimnya itu. Kemudian di kata mufid juga udah pasti murakkab. Ya, jadi kalau memberikan faidah pasti murakkab, karena nggak bisa kalau cuman satu kata yang tidak murakkab itu nggak bisa memberi faidah. Jadi dengan lafzul mufidun itu sudah lafzun murakkabun. Sudah bermakna murakkabun. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Kemudian untuk penggunaan qaul bisa disebut qaulun mufid, bisa lafzun mufid. Hanya di sini beliau lebih menyebutkan lafzun. Tapi kalau kita lihat di syarah beliau yang tadi Kafiyah Syafiyah itu beliau menggunakan kata qaul mufid. Ibnu Malik itu.
Jadi bisa ya dua-duanya. Ya, gitu yang tanyakan. Kita lanjut. Karena ini Ustaz, kenapa kok enggak ke langsung Ibnu Aqil, Ustaz? Kan ada penjelasannya lebih enak ini. itu udah dibahas Pak di video-video yang sudah saya kirim itunya linknya karena ini murojaah. Oh, begitu. Itu yang di Ya. link video Ibnu Aqil, Ustaz ya? Iya, itu yang di video itu dibahas Ibnu Aqil semua. Jadi sekarang hanya murojaah, saya membahas secara ringkas inti-inti poin-poin biar kita memahami. Nah, untuk penjelasan panjang Ibnu Aqilnya silakan disimak video yang sudah rekamannya itu sudah sampai bait ke 509. Jadi kalau kita sudah selesai murojaahnya baru kita lanjut lagi ke Syarah Ibnu Aqil begitu. Jadi bisa disediakan ya waktu yang lain untuk menyimak video rekaman yang lebih lengkapnya. Ya, baik kita lanjut. Ini murojaah ya, insyaallah cepat. Sebenarnya kan inti-inti isi dari ini kan kita udah sering gitu. Apalagi yang udah sering, udah banyak ngaji insyaallah paham gitu. Ya. Adapun nanti ada rinciannya di Ibnu Aqil ya, bisa nanti disimak videonya sambil dilihat kitabnya. Seperti misalnya macam-macam tanwin ya, ada tanwin tamkin, tankir, muqabalah, tanwin iwad. Nah, silakan itu dibaca dan disimak penjelasan lebih ininya, rincinya. Ada tanwin qoli ya, tanwin taronum. Ya, yang lebih rincinya. Ya, kemudian al-murab wal mabni. Beliau kemudian masuk ke pembahasan murab dan mabni. Karena inti dari bahasa ilmu nahwu kan ini ya. Tentang i'rab. Ya, diikuti lagi ya pembacanya. Walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Betul. والاسم منه معرب ومبني بشكل من الحروف المتلون كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. الشبه الوضعي في أسماء جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا. فعل أمر المبدي مبني وعرب مضارعا إن أريا. Mana udah jauh. Saya baca aja lah ya sendiri ya. Bisa di. Ya. Wa mu'rabul asma'i ma Ya, qad Ustaz. salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa arabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakkana wa min hudufatin wa dhu kasrin wa dham kaina amsi haitsu wasakinu kama rafa wan nasba jalan i'raba lismin wa fi'lin naulan ahaba wa lismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima warfa bi dhammin wansiban fathan wa jur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wa zimi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubuna huja'ahu bani namir. Ya, segitu dulu. Nah, jadi wal ismu minhu murabun wa mabni. Isim itu ada yang murab dan mabni. Ya. Nah, pembahasan irob ini panjang, pembahasan murab panjang. Ya, sedangkan pembahasan mabni itu sedikit. Maka beliau mendahulukan pembahasan mabni dulu, yang sedikit dulu. Gitu ya, baru setelah itu ke pembahasan murab. Walaupun di sini kan beliau menyebut murab dulu kan, wal ismu minhu murabun wa murab dan mabni. Tapi kemudian beliau menjelaskan mabninya dulu karena lebih sedikit. Yaitu mabninya isim itu apa alasannya? Lisabahin minal hurufi mudni, itu alasannya.
karena mirip dengan huruf. Dengan mudni itu qarib, dekat. Jadi ada kemiripan yang dekat dengan dari huruf. Kemiripan dalam hal apa saja? Ya, nah ini 1 ada syabah wad'i, 2 syabah maknawi, 3 syabah niyabi, 4 syabah ibtiqori. Itu ada 4 ya. Itu ada syabah wad'i. Syabah wad'i itu maksudnya kemiripan dari segi penyusunannya. Jadi maksudnya kenapa isimnya disebut mabni? Karena mirip huruf. 1 mirip dari segi susunannya, pembentukannya, yaitu maksudnya terdiri dari 1 atau 2 huruf. Yang namanya huruf itu kan biasanya terdiri dari 1 atau 2 huruf. Kayak bi, li gitu kan. Atau 2 huruf min gitu. Itu kan ciri dari huruf atau ciri khas huruf begitu. Nah, ini isim mabni juga sama terdiri dari 1 atau 2 huruf sehingga ada kemiripan dari segi wad'i pembentukannya. Misalnya jitana, pada contoh jitana, maksudnya ini contohnya pada 2 isim jitana, yaitu maksudnya domirnya. Yang pertama ta itu kan 1 huruf, tapi dia isim. Na itu 2 huruf. Ya, nah ini menunjukkan domir. Jadi isim mabni yang pertama ini domir. Jadi syabah wad'i itu maksudnya menunjukkan domir. 1 atau 2 huruf. Yang kedua syabah ma'nawi dari segi maknanya. Bispi mata wa fiuna. Ya, nah ini menunjukkan 3 ini. Ya, yang pertama mata itu menunjukkan isim istifham dan isim syarat. Jadi maksudnya sama dengan huruf dari segi menunjukkan makna tertentu. Jadi menunjukkan makna seperti yang ditunjukkan oleh huruf. Ya, kayak misalnya istifham, pertanyaan. Itu kan mirip makna yang ditunjukkan oleh huruf. Misalnya dalam huruf ada hal, ada a, itu huruf apakah gitu ya. Kemudian sama memberikan makna syarat. Dalam huruf juga ada in, jika ya. In itu huruf. Dia memberi makna syarat. Nah, maka isim syarat ini juga memberi makna yang sama seperti huruf syarat gitu. Wa fi huna, dan pada huna. Kalau huna ini menunjukkan isim isyarah. Nah, cuman ketika beliau ini makna ini mirip dengan makna huruf, cuman di huruf tidak ada isim isyarah. Yang selayaknya memang ada, dia lebih tepat, lebih layak ditunjuki oleh huruf. Cuman tidak ada huruf syarat, tidak ada huruf isyarah, itu hanya ada isim isyarah. Nah, itu jadi syabah maknawi itu menunjukkan 3. Istifham, syarat, dan isim isyarah. Wakania batin anil fi'li bila ta'assurin, dan seperti mengganti dari fi'il ya tanpa terpengaruh. Tanpa terpengaruh. Bila ta'assur. Ini maksudnya menunjukkan ismul fi'li. Isim fi'il itu tadi ada yang mengganti fi'il amar kayak tadi ya. Uskut, diam, diganti dengan soh. Nah, soh itu kan tadi isim fi'il. Nah, jadi dia mengganti fi'il amar gitu, soh. Tapi tidak bisa terpengaruh oleh kata yang lain. Bila ta'assur. Ya, misalnya jadi ya dia mabni gitu karena tidak terpengaruh. Gitu. Nah, ini untuk membedakan dengan yang terpengaruh, seperti ada yang mengganti dari fiil, misalnya yaitu fiil amr masdar pengganti dari fiil amr. Misalnya julusan itu kan mana ijlisu gitu ya, duduklah. Kiaman gitu ya, itu kan masdarnya tapi menunjukkan fiil amr. Ya. Nah, itu mengganti dari fiil gitu. Masdar mengganti dari fiil tapi ta'assur, dia terpengaruh
Artinya kan dia masdar gitu ya, apa namanya, dia mansub. Yaman, julusan kan mansub. Artinya dia murob, bukan mabni. Jadi kata bila ta'atsur ini untuk membedakan dengan masdar yang mengganti dari fi'il. Ya, ya ini maksudnya niabatin al fi'li bila ta'atsur itu maksudnya isimul fi'li, itu isim fi'il seperti tadi. Ya, yang mengganti dari fi'il amr so hayyahal. Mengganti dari fi'il madi misalnya hayhata. Ya hayhata lima adun itu maknanya ba'uda. Ya, itu ada mengganti dari fi'il mudhari misalnya fala taqul lahum ufin. Ufin itu maknanya at-tajiru. Mengganti dari fi'il mudhari. Yang keempat wa kaftiqarin usila ya, dan seperti ibtiqa ini syabah ibtiqari. Artinya secara asal usila butuh kepada ibtiqa itu artinya butuh. Ya, butuh kepada kata lain yang menyempurnakannya. Ya. Ini maksudnya apa? Ismul mausul. Ini ya, syabah ibtiqarin maksudnya isim mausul. Isim mausul itu kan dia nggak bisa dipahami ya kalau tidak ada silah mausul. Jadi mausul itu butuh kepada silah mausul untuk bisa dipahami. Alladzi yang apa kan tidak jelas. Ya, itu alladzi jaa yang telah datang. Nah, jaa itu silah mausul. Jadi maksudnya dia mirip dengan seperti halnya huruf. Huruf itu apa namanya tidak bisa dipahami kan gitu. Makanya didefinisikan huruf itu apa definisinya huruf itu la yufhamu ma'naha illa ma ghairiha. Ya, atau kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Gitu. Jadi seperti halnya huruf butuh kepada kata lain untuk jelas. Ya, misalnya min dari min apa? Minal bait. Ja'a minal bait. Minal masjid misalnya. Butuh kepada kata lain. Seperti itu juga isim mausul yang butuh kepada silah mausul. Jadi dia mirip dengan hurufnya itu dalam hal membutuhkan kata yang lain. Jadi disebut syabah ibtiqari. Nah, itu tentang isim mabni ya, sudah selesai. Kemudian tentang murabba, murabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma. Nah, sedangkan murabul asma artinya isim yang murab itu dia terbebas ya dari kemiripan dengan huruf. Jadi kalau tadi mabni itu alasan mabni karena mirip dengan huruf. Jadi kalau tidak mirip dengan huruf ya berarti dia isim murab. Contoh seperti ardin wa suma. Nah, di dua contoh ini menunjukkan pembagian. Ada yang isim mu'rab yang sahih ya, nah ada yang mu'tal. Suma itu mu'tal berakhiran huruf ilat, mu'tal akhir ya. Jadi ada mu'tal akhir, ada yang sahih isim itu. Nah, kemudian beliau balik lagi ke mabni lagi. Jadi maksudnya tadi yang isim mabni. Lalu beliau membahas fi'il. Jadi fi'il ada yang mabni, ada yang murab. Fi'il amrin wa mudin bunya fi'il amr, dan fi'il madi itu mabni wa rabu mudhari'an in ariya, dan mereka mengirobkan, maksudnya para ahli ya bahasa Arab ini mengirobkan fi'il mudhari. Nah, jadi fi'il amr, fi'il madi itu semuanya mabni. Ya, fi'lu amrin wa mudhin buniyat. Sedangkan yang mudhari itu yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari saja, wa rabu mudhari'an. Tapi ada syaratnya in ariya min nuni taukidin mubasyirin. Jadi kadang satu bait itu kan lanjutannya di bait berikutnya ya. Jadi belum sempurna satu bait ini. Warum in ariya itu belum sempurna. Dinyambung in ariya min nuni taukidin mubasyirin. Jika Arya itu telanjang ya, maksudnya jika tidak terdapat atau tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Karena kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung dia jadi mabni. Ya jelisan, misalnya ya jelisan baik taukid takilah atau pipah, dia jadi mabni.
Tapi ada kata mubasyir langsung. Menunjukkan kalau tidak langsung artinya terselang oleh kata yang lain, oleh domir, maka dia tidak mabni, tetap murab. Misalnya ada alif, ya jadi sana, ada alif gitu ya. Aliful isnain, alif tasniyah. Nah, jadi dia walaupun bersambung dengan taukid, kalau terhalang oleh domir, nah dia tetap murab. Atau oleh wawu kan, ya jadi sunnah misalnya, ya, atau jadi jadi sunnah gitu. Wa min nun inas, dan juga dari nun inas, ya. Ya jelisna, ya tajlisna, itu kan dengan nun inas, maka dia jadi mabni. Kayak yaruna man putih. Nah ini contoh. Seperti yaruna, kata yaruna ini kan bersambung dengan nun inas. Yaruna. Ya, mereka perempuan merawat, melihara man putin, orang yang diberi ujian musibah. Ya, wa kullu harfin musaikunil bina wal aslu fil mabni ayusak, karena setiap huruf, semua huruf itu mabni, ya. Haknya adalah untuk mabni huruf. Ya, tidak ada yang huruf. Dan asal dari mabni itu sukun, ya. Jadi asal mabni itu sukun. Ya, wa min wudhufatin wa dhukasrin wa dham. Nah, ada juga mabni itu yang fathah, jadi mabniun ala fathi, ada mabniun ala kasri, ada mabniun ala dhammi. Gitu ya. Nah, lalu memberikan contoh-contohnya ke aina, amsi, ya, haitsu, wasakinu, kam. Contoh mabni ala fathi aina. Aina contoh mabni ala fathi. Amsi contoh mabni ala kasri. Haitsu Asri. ala dhammi, haitsu. Kadomi. Kam, ya, sakin ala sukun. Pun. Ya, begitu. Itu tentang mabni. Lalu beliau menyebutkan tentang i'rab. Nah, i'rab itu atau mu'rab, apa saja i'rabnya, perubahannya. Ya, yaitu waraf'a wan nasba, rafa dan nasab, atau marfu, mansub. Ij'alan i'raba, jadikanlah, nun ini nun taukid ya, pipah, ij'alan. Jadikanlah i'raba, ya, sebagai i'rab. Lismin wa fi'lin, untuk isim dan fi'il. Ya, jadi isim itu ada yang marfu, ada yang mansub. Fi'il juga ada yang marfu, ada yang mansub. Begitu. Lan nahu contoh lan ahaba, ya, lan ahaba. Asalnya lan ahaba, tidak ada alif ini, hanya tambahan alif ini. Itu kan ahaba itu mansub, ya, oleh lan itu. Fi'il ini contoh fi'il yang mansub. Nah, lalu antara isim dan fi'il punya kekhususan. Kalau tadi persamaannya bisa marfu, bisa mansub. Lalu ada kekhususan masing-masing, yaitu isim khusus dengan jar, ya, fi'il khusus dengan jazab. Gitu kan? Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Isim itu sungguh dikhususkan dengan jar. Jadi jar khusus untuk isim. Ya, nah fi'il dikhususkan dengan yang jazima, dengan jazm. Madzum. Jadi majrur hanya isim, madzum hanya fi'il. Ya, lalu kemudian beliau membahas tentang tanda-tandanya, ya, tanda-tanda marfu, tanda-tanda mansub, tanda-tanda majrur. Ya, nah ada yang tandanya dengan harokat, ada yang dengan huruf. Beliau katakan farfa bidham min wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi amdahu yasur. Farfa marfukan dengan doma. Nah, ini tanda asli. Jadi beliau menyebut tanda asli dulu, ya. Tanda asli dari marfu doma. Dari nasab fathah, dari jar kasro. Contohnya apa? Zikrullahi amdahu yasur. Ya, jadi mengingat Allah, ya, atau Allah ingat kepada hambanya itu bisa membuat dia apa? Ya suruh membuat senang, ya, membuat bahagia.
Jadi zikru itu contoh apa? Marfu ya, karena mubtada. Allahi majrur. Kasroh, tandanya abda mansub fathah. Maf'ul bih ya. Ya suruhnya khobarnya. Wazim bitaskini dan mazumkan dengan sukun. Jadi tanda asli mazum itu sukun. Nah itu tanda asli itu ya. Nah lalu beliau menyebut tanda pengganti. Ya wa ghairu ma dzukir yanubuna uja'ahu bani namir. Dan selain yang disebutkan itu adalah yanubu. Ya. Jadi tanda pengganti. Ya. Yanubu mengganti. Ya alamah niabiyah ya. Jadi dia tanda pengganti. Seperti beliau memberi contoh. Ja'ahu bani namir. Ya, ja itu asalnya ja'a ya diringkas, dibuang hamzahnya, asalnya ja'ahu bani namir. Dihilangkan jadi ja'ahu bani namir. Ini kan untuk menyesuaikan dengan bunyi ya, bunyi baitnya. Ja'ahu bani ini darurat ya, darurat syi'riyah itu. Kalau membuat syair itu ada darurat syi'riyah ya, terkadang ada yang dihilangkan hurufnya. Nah, contohnya ahu itu kan marfu dia, fa'il. Tandanya bukan doma tapi wawu. Ini tanda pengganti. Bani, bani itu kan tanda majrurnya ya. Ya, karena dia apa? Bani itu. Dia mudzakkar salim, maksudnya banina gitu. Namir ya. Untuk pilihnya. Lalu kemudian beliau membahas apa namanya? Tanda-tanda yang niabi tadi ya. Yang pengganti. Ya, tanda pengganti itu beliau memulai dengan isim apa namanya? Asmaul hamzah. Ya, asmaul hamzah itu. Atau disebut juga asmaul sittah. Karena ada satu yang hanu itu tapi dia lebih baik tidak dibaca dengan i'rab asmaul hamzah ya, sehingga kita mengenal asmaul hamzah karena yang 5 itu memang lebih baiknya begitu. Yaitu warfa biwawin, ini tandanya marfukan dengan waw, wansiban nabil alif, mansubkan dengan alif, wajrur biyain, dan majrurkan dengannya ma minal asma asib. Ya, dari isim-isim yang asib aku sebutkan. Dan di sini beliau tidak menyebut nama. Ya, tapi nanti diistilahkan ya asmaul hamzah atau asmaul sittah. Ya, yaitu apa saja min dzaka dari hal itu ya, dari isim-isim itu zu. Yang pertama adalah zu, tapi zu-nya in suhbatan abana. Ini asalnya in abana suhbatan, dibalik in abana suhbatan jadi in suhbatan abana. Jika memberi makna suhbah kepemilikan, sohib, jadi zu itu bermakna sohib. Zu malin, sohibu malin. Ya, zu ilmin, sohibu ilmin. Jadi kalau ada zu yang bermakna kepemilikan, pemilik, maka itu termasuk asmaul hamzah. Yang tanda marfunya dengan waw, zu malin. Ya. Mansubnya dengan alif, za malin. Ya, apa namanya? Ja'a zu malin, ra'aitu za malin. Marartu bizi malin. Majrurnya ya. Nah, kenapa ini harus disebut insobatan abana? Karena ada zu bermakna mausul alladzi. Itu bahasanya kabilah Toi. Bahasa kabilah Toi, zu itu alladzi. Ini untuk membedakan dengan zu yang mausul. Khusus untuk kabilah Toi saja. Yang kedua wal famu haitsul mimu minhu bana. Ya, yang kedua fam tapi di mana mimnya itu hilang, bana itu artinya hilang. Maksudnya jadi fu gitu ya. Jadi mimnya hilang. Asalnya fam itu mulut. Mimnya hilang. Nah, lalu
irobnya tadi menggunakan irob asmaul hamzah. Itu haza fuka, ya ini mulutmu, haza fuka. Eroa itu faka. Tapi nggak bisa marortu ya. Biasanya kan kalau buat contoh itu pakai itu ya dalam kitab-kitab. Misalnya apa kalau yang majrurnya? Akhadtu bifika. Kalau Saya pakai huruf menarik dulu bisa bibir. kan pakai bi, Tat? Kalau yang majrur pakai bi gitu. Iya, bifika misalnya. Bisa ya? Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini langsung ya diselangsungkan abun, ahun, hamun, kata kawahanu, wa naqsu fi hadzal lahiri ahsanu. Jadi isim yang berikutnya itu abun, ahun, hamun. Nah, itu 5 berarti du ya, fu, abu, ahu, hamu. Ya. Itu apa namanya? Abun ayah, yahun saudara, hamun itu apa namanya? Ipar ya bagi perempuan ya. Itu penjelasan rincinya saya lupa ada di apa namanya di penjelasan itu. Atau di yang tulisan juga pernah saya tulis ya, syarah ini yang cukup panjang. Ya, jadi ini abuka, abaka, abika, ahuka, ahoka, hika, hamuka, hamaka, hamika. Gitu ya. Nah, begitu juga hanu. Nah, maka ini yang keenam nih disebut isim sita itu karena dengan yang hanu satu lagi. Nah, tetapi beliau katakan wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, sedangkan nakas, nah ini kan nakas ini istilah. Jadi ini satu bahasa ya, namanya nakas. Ya. Nah, jadi untuk hanu ini bisa dibaca dengan bahasa nakes, bisa dibaca dengan bahasa itmam. Ya. Jadi maksudnya yang itmam ini dengan irob asmaul hamzah. Jadi bisa dibaca dengan itmam yaitu hanuka pakai waw ya, tanda marfu'nya waw, hanaka tanda mansubnya. Hanu itu kan adalah sesuatu yang tabu untuk diucapkan ya. Jadi kinayah dari aurat. Anu kan bahasa kita kan anu gitu, anumu nih. Hanu. Ya anu itu anu ya. Jadi bahasa kiasan dari aurat. Jadi sesuatu yang tabu jika disebutkan. Nah, ini bisa pakai asmaul hamzah hanu misalnya hadza hanu hanuka hanaka hanika kan gitu. Nah, bisa juga langsung irob asli, huruf tanda asli hanuka hanaka hanika. Tanda irobnya dengan harokat asli. Ya, marfu dengan doma, mansub dengan fathah, maju dengan kasroh. Ini namanya bahasa nakas. Nah, bahasa nakas untuk kata hanu ini lebih baik daripada menggunakan bahasa itmam gitu. Jadi untuk hanu ini lebih baiknya dia tanda irobnya adalah tanda irob asli. Marfu dengan doma, hanuka, mansub dengan fathah, maju dengan kasroh. Itu lebih baiknya gitu. Sedangkan kalau bahasa itmam dengan tanda irob asmaul hamzah tadi boleh gitu. Boleh aja hanuka, hanaka, hanika begitu. Iwan naqsu fi hadzal akhiri asanu fi hadzal akhir pada yang terakhir ini maksudnya hanu. Wa fi abin wa talilaihi yanduru wa qasruha min naqsi nasharu. Dan pada abin kata abun tadi ya wa talilaihi dan yang kedua setelahnya maksudnya aun dan amun. Jadi fi abin wa talilaihi itu pada kata abun dan yang kedua setelahnya maksudnya ahun dan hamun. Jadi abun, ahun, hamun yanduru jarang, langka. Maksudnya apanya?
langka dibaca naqs, bahasa naqs. Artinya misalnya pakai harokat asli, harokat apa? Tanda asli. Hadza abuka, itu abaka misalnya. Maratu bi abika. Jadi tanda ininya dhamma fathah kasroh itu ada, cuman jarang gitu. Langka dibaca seperti itu dengan bahasa naqs itu. Wa qasruhuna min naqsihina wa qasruha min naqsihina syaru. Nah, ini yang ada lagi satu bahasa qasr, ada lagi. Jadi ada 3 bahasa di sini. Ada bahasa itmam dengan asmaul hamzah, ada bahasa naqs ya. Ada bahasa qasr. Nah, untuk qasr pada yang pada 3 tadi abun, ahun, hamun itu lebih masyhur daripada bahasa naqs. Ya, yaitu naqs itu berarti semuanya alif. Jadi bahasa qasr itu ya maksur. Tanda iramnya tanda iram maksur. Marfu'nya dhammah muqaddaro, mansubnya fathah muqaddaro, majrurnya kasroh muqaddaro. Ya. Misalnya itu haza abaka, itu abaka, marartu bi abaka. Jadi tetap alif. Itu namanya bahasa qasr seperti dalam syair ya, ada itu di Syarah Ibnu Aqil contohnya. Nah, ini ya. Rojas ya milik dari Rubah ya dalam mulhaq diwannya. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha, aba di situ jelas ya mansub kan ada inna. Inna abaha wa abaha ya, dan bapak dari bapaknya, ini kakeknya. Wa abaha. Nah, itu kan harusnya wa abiha. Karena dia majrur, mudhofileh kan, abiha harusnya, tapi pakai alif lagi wa abaha. Nah, kenapa abaha? Karena menggunakan bahasa qasr. Ya dia majrurnya bukan ya tandanya, tapi kasroh muqaddaro alal alif. Ya, wa abaha. Itu namanya bahasa qasr. Ya, bahasa qasr daripada nakas itu lebih populer ya, karena nakas itu sangat jarang yang dulu. Ya untuk abun, nahu dan hamun tadi ya. Nah itu, lalu beliau menyebutkan syarat irob asmaul hamzah ini apa? Wa syartu dzal irobi an yudobna la lil yakaja'ahu abi kata tila. Syarat irob ini, maksudnya irob asmaul hamzah ini, satu an yudobna la lil ya'i. Ya, gitu ya, dia harus diidofatkan. Nggak boleh sendiri, harus idofat. Makanya kita contohnya di Idopan ke domir kan, ya itu kan sebenarnya muka apa saja yang penting ada. Ya, misalnya abuka atau abuhu, abuha, abuhum gitu ya. Ya, Abu Muhammadin misalnya ke isim zahir. Itu yang penting dia diidopatkan. Jadi syarat yang pertama itu harus diidopatkan. Kalau sendiri misalnya abu, nah ini nggak bisa pakai ismul hamzah. Ya, dia pakai bahasa nakas tadi, abun, aban, abin, gitu kan. Atau al-abu, kan pakai alif lam, al-aba, al-ab. Kalau tidak diidopatkan. Sama juga dengan yang lainnya. Ya, aku, kalau tidak diidopatkan, dia ahun saja. Ahon, ahin, kan gitu. Hamun, haman, hamin. Kalau yang fu itu, kalau dia tidak diidopatkan, ya kembali mimnya. Famun, al-famu, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua syaratnya diidopatkannya tidak ke ya mutakalim. Karena kalau diidopatkan ke ya mutakalim jadi hilang, tidak bisa. Hadza abi, ini ayah saya, abi.
Nah itu nggak ada tanda apa namanya irob ismul hamzahnya nggak ada. Ya, ini contohnya ja'ahu abi kaza tila ja'a maksudnya ja'a ya ja'a ahu abi ka ahu ayah apa saudara ayahmu ayah ya saudara ayah ahu tandanya wau lalu abi itu maju tandanya ya. Nah itu asmaul hamzah pertama yang isim mu'rab itu Izin ya bertanya, Ustaz. ya ya boleh silakan. Berarti kalau dia bersambung dengan yang mutakalim, bukan kategorinya asmaul hamzah ya, Ustaz? Bukan tandanya dengan apa harokat tadi tanda asli cuman Iya, iya. muqaddarah kan. Iya. Ya. Lanjut ya dikit ini lagi. Lalu musanna bil alif fa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan musila. Ya, dengan alif marfukan musanna artinya musanna tanda marfunya alif. Ya, wakila dan juga kila. Ya, kila dengan kilta ya. Idza bi mudmarin mudhafan musila kilta kadzaka. Ya, kilta kadzaka ya. Isnani wasnani kabna. Ini kan asalnya kadzaka kilta ya. Kilta kadzaka. Begitu juga kilta. Lalu isnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa talub. Nah ini yang disebutkan ini mulhak ya. Mulhak dengan musanna. Jadi ada yang musanna asli, hakiki. Artinya memenuhi syarat-syarat musanna. Yaitu kalau dihilangkan tambahan alif nunnya dia bisa gitu menjadi mufradnya. Misalnya kolamun, kolamani, kolamaini. Ditambah alif nun ya nun. Ya kalau tanda musannya hilang dia mufrad. Ya. Jadi itu tanda marfunya alif, tanda mansubnya dan majrurnya ya kan? Ya. Nah, untuk kila dan kilta, nah ini bukan musanna asli, ini mulhak. Mulhak bil musanna karena tidak bisa dihilangkan alifnya. Gitu kan? Ini mulhak, tapi syarat mengirobkan dengan irob musanna kila dan kilta idza bimudmarin mudhofan musila apabila dia disambungkan ya dengan domir. Artinya jika mudhofan diidofatkan ke domir. Jadi mudhof ilaihnya harus domir. Misalnya ro'aitu rajulaini ya atau ja'a rajulani kilahuma. Ya, telah datang dua orang laki-laki kedua-duanya. Kilahuma. Nah, huma itu kan mudhof ilaihnya. Iya. Mudhof ilaih dari kila. Nah, Betul. jadi syarat dia diirobkan dengan irob musanna harus idofat ke domir. Ya, jadi ja'a rajulani kilahuma. Ra'aitu rajulaini kilaihima. Marartu bi rajulaini kilaihima. Yang tanda mansub majrurnya ya. Tapi kalau diidopatkan ke zohir, isim zohir, maka tidak dengan irob musanna, tapi dengan irob maksur. Kalau diidopatkan ke isim zohir, contoh ja'a kilar rajulaini. Nah, itu kan berarti rajulaininya mudhof ilaihnya kan? Nah, Ja'a kilar rajulaini. Diidopatkan ke isim zohir. Ro'a itu kila lagi, tidak kilai. Ro'a itu kila rajulaini. Marartu bi kila rajulaini. Tetap kila, pakai alif. Lalu apa tanda irobnya? Dengan irob maksur, yaitu ja'a kila rajulaini. Marfu ya, fa'il marfu, tanda marfunya dhamma muqaddarah alal alif. Ra'aitu kila rajulaini. Kila maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fatha muqaddarah alal alif. Marartu bi kila rajulaini.
Ya, majrur, tanda majrurnya kasroh muqaddaroh alal alif. Jadi i'rab maksur, i'rab kalau dirobatkan ke zahir. Jadi syarat menjadi i'rab musanna adalah dirobatkan ke domir gitu. Begitu juga kilta sama. Ya, jadi ja'at kiltal ja'at al-mar'atani kiltahuma, ya. Ra'aitu al-mar'ataini kiltaihima, marartu bil mar'ataini kiltaihima. Tapi kalau ja'a kiltal mar'ataini, ra'aitu kiltal mar'ataini, marartu bi kiltal mar'ataini, begitu. Begitu juga isnan, isnatan. Nah, ini mulhaq juga karena nggak bisa dihilangkan alif nunnya, ya nunnya. Ya, itu ja'a isnani, ja'at isnatani, ra'aitu isnaini, ya, ra'aitu isnataini, ya sama. Kabna ini seperti ibna ini dan ibnataini ya jriyani, berjalan, berlaku. Maksudnya mengikuti i'rab musanna yang hakiki. Kalau ibna ini, ibnataini kan musanna hakiki. Wa tahluful ya fi jamil alif, dan menggantikan pada semuanya alif. Jaron wa nasban, pada jar dan nasab, ya artinya tanda jar dan nasabnya pakai ya, menggantikan alif pada semuanya. Ba'da fatin qad ulif, setelah fathah. Ya. Apa namanya, disusun ya, qad ulif. Maksudnya setelah fathah, maksudnya sebelum ya, harokat sebelum ya dan sebelum alif ini fathah. Ya, jadi kan muslimani sebelum alifnya fathah, muslimaini sebelum ya-nya fathah. Ya, untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim yang tambahan ya nun tapi sebelumnya tidak fathah, kasroh, muslimina itu jamak mudzakkar salim. Begitu ya, alhamdulillah sudah 6:30 sampai di musanna ya. Insyaallah ini cepat, tidak lama. Sampai di 35 berarti ya, Tat? Ya, ditandain. 34. Oh, 34 ya. 34 tuh musanna, nanti yang berikutnya jamak mudzakkar salim. Tapi ini kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup. Boleh, silakan kalau masih ada. Ini Ya, ntar silakan. kata dulu lagi, Tat. Ntar kalau ada pertanyaan nanya di grup. Ya, kalau mau bertanya silakan, saya masih bisa waktu. Kalau ada kegiatan yang lain boleh izin. Ya cukup kayaknya, Tat. Cukup ya. Iya. Nanti tanya di grup aja. Ya. Syukran ala itimamikum. Qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron, Tat. Syukran.